Driver Training of Daimler Commercial Vehicles Indonesia. Boleh berikan tepuk tangannya? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Silakan duduk. Oke. Baik. Pak Aris, saya panggil Pak Aris gitu ya? Boleh. Oke, Pak Aris, Mas Aris atau Kak Aris? Sayang kalau boleh sih. Padahal saya panggilnya Beb loh. Ini panggil saya. Oke. Pak Aris ini kan dari Daimler Commercial Vehicles Indonesia ya, atau kalau boleh disingkat tuh DCVI. Kalau orang Sunda bilang DCPI. DCPI itu orang Sunda ya? Kalau orang Sunda bilang. Orang sini panggilnya ya, bilangnya DCPI gitu loh ya? Iya, DCPI. DCPI, oke, baik. Pak, mungkin bisa dijelaskan nggak sih ke pengunjung Gias yang ada di sini? DCPI itu apa sih? Bedakan dengan Mercedes-Benz atau gimana gitu Pak? Oke, DCPI itu adalah PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia. Suatu perseroan terbatas yang didirikan tahun 2017. DCPI memiliki beberapa dealer atau jaringan mitra dealer lebih dari 20. Kemudian kita juga punya, selain mitra dealer, kita punya Daimler Truck Part Center yang ada di Cikarang, warehouse di Balikpapan, pusat training center di Ciputat, dan perakitan yang dulu pernah di Wanaherang. Sekarang kita sudah mulai bangun di Cikarang yang dikelola oleh PT DCVMI atau Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia. Oke, jadi sudah ada sekitar 20 jaringan mitra dealers di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau Aris sendiri ini kan bagian driver training, berarti kerjaannya job desk-nya itu adalah training para pengemudi bis gitu. Ya, salah satunya itu. Oh gitu. Ya. Terus biasanya yang di trainingnya adalah pengemudi baru kah? Calon mau jadi pengemudi bis atau pengemudi yang udah lama tapi kayak komunikasi jadi ayo pengemudi lama ayo semuanya training dulu biar kita ada suatu pandangan baru gitu atau gimana? Ya, terutama sih untuk customer Mercedes-Benz yang baru, yang mana para krunya atau drivernya itu belum pernah bawa unit Mercedes-Benz. Itu yang paling penting lah ya, karena bagaimanapun driver kalau mau membawa kendaraan atau membawa unit Mercedes-Benz harus tahu fitur dan karakternya. Oke. Selain itu kita juga memberikan training pada fleet customer kita yang ada di seluruh Indonesia secara refreshment, atau sebelumnya mereka sudah pernah kita training tapi somehow kadang 1 atau 2 tahun kemudian lupa atau kadang berganti orang. Oh, oke. Ya, secara kontinu kita akan melakukan driver training ke fleet customer kita masing-masing. Berarti sangat penting sekali ya Pak ya? Ya, sangat penting karena bagaimanapun juga kita harus tahu apa yang kita kendarai. Oke, emang biasanya apa sih Pak? Biasanya kesalahan apa sih yang dilakukan oleh para driver ini? Yang utama itu pengemudi biasanya dia menyamaratakan kendaraan. Iya, semua kendaraan. Jadi mau Mercedes-Benz, mau non Mercedes-Benz, menurut dia pengemudi itu hanya masuk gigi, kendaraannya 12 meter ukurannya, ya sudah gitu. Padahal pengemudi harus tahu kapan fitur dan karakter dari mesin Mercedes-Benz tersebut supaya dia bisa mengontrol kendaraannya baik dalam keadaan normal, datar, tanjakan, turunan, bahkan panic brake sekalipun. Oh gitu. Ya. Oke. Terus kalau untuk ini sendiri, untuk Mercedes-Benz sendiri itu memang ada keunikan apa yang harus pengemudi tahu gitu? Selain fitur dan karakteristik tadi,
kendaraan kita sekarang semua sudah menggunakan fitur ABS atau anti-lock brake system. Nah, pengemudi kalau tidak tahu cara atau fitur ABS ini, dia kalau panik brake yang sebelumnya menggunakan mobil yang non ABS, dia akan mengerem itu dengan cara kayak dikocok-kocok gitu loh Pak, pedal remnya supaya bannya nggak berhenti. Nah, kalau pengemudi tidak tahu itu akan jadi fatal, malah ABS sistem bis kita itu tidak berfungsi malahan. Jadi kalau emang dia panik brake ya dia harus injak rem full, udah nanti kontrol unit yang akan mengatur sistem dari remnya itu sendiri. Selain itu, selain ABS? Ada lagi Mercedes-Benz dengan GVW yang sesuai. Kita kan ada GVW sesuainya Pak, atau gross vehicle weight-nya. Nah, ketika dia berhenti di tanjakan, itu kalau kendaraan yang lama atau yang sebelum engine management, itu biasanya kalau dia berhenti di tanjakan, pengemudi selalu parkir rem pasti aktif. Kemudian dia akan injak gas, masuk gigi, lepas kopling, injak gas sambil rem parkirnya dilepas. Nah, kalau Mercedes-Benz ini punya teknologi yang unik menurut saya. Kenapa? Karena tanpa harus aktifkan rem parkir, kemudian hanya injak rem full supaya mobilnya tidak turun, masuk gigi satu, kemudian dia imbangi antara pedal kopling dan gasnya, nanti otomatis dia akan naik sendiri. Dengan pedal remnya. Ya, jadi kalau boleh saya contohin, jadi pedal kopling dengan pedal rem itu berbarengan. Jadi seirama gitu, nanti dia otomatis kendaraannya akan memberikan respon gas sendiri. Pedal kopling dan pedal rem dijak bareng. Iya. Koplingnya diangkat pelan-pelan. Oh, kopling diangkat pelan-pelan. Ya, rilis dia. Nah, nanti ada perbedaan suara mesin, itu kontrol ini secara otomatis memberikan respon gas tanpa dia harus injak pedal gas. Oh, jadi itulah kenapa pengemudi dia perlu di training apabila menggunakan ini ya. Ya, fitur dari Mercedes-Benz. Betul, fitur dari Mercedes-Benz karena memang beda daripada yang lainnya. Ya. Oke, tapi mereka panik gitu ya Pak ya? Ya. Mereka lebih sering nanti akhirnya pakai rem parkir tadi. Kalau pakai rem parkir itu kan memang normalnya pakai rem parkir Mbak. Jadi ngegas dulu kenceng sampai lepas kopling, rem parkirnya kemudian dilepas. Nah, dampaknya yang kita lihat kopling gitu maksudnya. Yes, akhirnya kan jadi setengah kopling gitu loh maksud saya. Nah, kalau sebenarnya kalau setengah kopling udah bisa gitu ya? Iya, itu maksudnya. Oke. Tapi sebenarnya setengah kopling itu nggak apa-apa atau berbahaya? Oh, nggak boleh. Setengah kopling itu enggak boleh. Nah, tadi yang pakai rem parkir itu lebih banyak setengah koplingnya nanti. Oke, baik. Jadi ternyata jadi pengemudi itu juga gak gampang ya Pak ya? Iya. Harus ada trainingnya juga ya? Harus, selain dia punya SIM-nya, dia harus tersertifikasi juga sebagai pengemudi bus, terutama yang panjangnya 12 meter ini. Kalau biasa training itu berapa lama sih Pak? Training driver itu berapa lama biasanya? Kalau dari kami minimal 3 hari, tergantung banyaknya orang. Oh. Ya, karena di sisi kita, kalau training itu mensimulasikan Mbak cara bawanya, injak remnya supaya halus seperti apa, masukin giginya bagaimana, kalau berhenti di tanjakan harus bagaimana, kemudian kalau turunan dia harus pakai gigi berapa. Jadi selain teori, kita juga melakukan praktek seperti itu. Oke. Biasanya situasi-situasi darurat seperti apa yang para pengemudi ini nggak boleh panik gitu? Remblong sih yang paling resiko tertinggi. Solusinya apa Pak? Ya, kalau remblong ini kan banyak kejadian di jalan menurun rata-rata ya. Nah, kalau driver tidak di training atau tidak pernah tahu cara bawa kendaraan bus, dia pasti akan hanya mengandalkan rem. Nah, kalau dia hanya mengandalkan rem, itu nanti kampas rem dan tromol itu akan panas. Nah, kalau udah panas, kita sebutnya fading akhirnya. Nah, kalau udah fading, efek pengeramainya nggak ada. Itulah yang akibatnya menyebabkan remnya blong. Nah, triknya adalah
silakan gunakan gigi yang terendah. Maksudnya terendah itu sesuai dengan kecepatan supaya mesinnya nggak jebol juga. Bisa jadi gigi 4 kah atau gigi 3 kah, tergantung kemiringan dari turunan itu sendiri. Setelah itu gunakan RPM tinggi alias RPM kuning. Biar ngegerung dia, karena biar ditahan kan sama mesin. Kemudian aktifkan engine brake-nya. Nah, engine brake ini adalah bantuan perlambatan rem, bukan rem utama maksud saya. Jadi silakan gunakan engine brake, RPM-nya di kuning. Kalau RPM-nya terus naik karena kemiringannya mungkin curam, driver silakan injak remnya baru. Jadi misalkan RPM-nya mulai naik, dia injak rem, RPM-nya kan turun tuh Pak. Nah, RPM-nya turun, lepas lagi remnya, biarin engine brake lagi yang aktif. Nah, selama proses ngerem dan engine brake itu engine brake aktif terus, nggak ada masalah kalau di kendaraan kami. Tidak temperatur mesin nggak panas, kayak gitu nggak ada. Jadi secara otomatis ketika engine brake aktif di kendaraan kita, selain mesinnya tidak panas, dia juga tidak menyemprotkan bahan bakar. Jadi secara otomatis driver menghemat bahan bakar tanpa dia sadari. Oke. Berarti kan nanti itu dilatih juga ya Pak di training ya? Iya, kita lakukan praktek atau simulasi. Nah, harusnya sih biasanya besok Senin itu ada training driver juga di salah satu dealer kita di daerah Surabaya. Cuma karena kondisi unit atau kendaraannya belum ready, jadi diundur. Nah, itu yang akan saya lakukan untuk para driver. Kalau biasanya ada bilang tuh karena apa sih Pak? Karena maksudnya kayak kendaraannya udah lama, atau karena di servis, atau gimana? Ya, rem blong itu banyak faktornya sih. Selain di sistem kendaraannya, perawatannya. Yang faktor utama itu adalah perawatan dari kendaraannya. Kadang tuh perawatan itu di nomor 2 kan lah. Maksudnya di nomor 2 kan gini. Mobilnya masih bisa jalan. Mobilnya cuma bisa ngerem, ngegas, jalan. Nah, padahal kadang dari hal sepele efeknya bisa kemana-mana. Makanya driver itu sebelum naik kendaraannya, dia harus putarin dulu kendaraannya. Selain cek bodinya, cek tekanan anginnya, kemudian cek kompartemen mesinnya, ada bocor solar kah, ada bocor oli kah, dan lain sebagainya. Kemudian dia baru boleh naik. Nah, setelah dia naik, dia juga harusnya, kalau saya sering melakukan driver training, saya selalu ngomong, Pak, kalau tanpa muatan, anggap lagi kosongan mau jemput penumpang atau mau kemana, lihat situasinya, silakan latihan panic brake. Latihan? Panic brake. Panic brake, oke. Jadi misalkan dia tahu nih daerah sini kosong, dia agak kencang, entah lari 40 atau 50 ya, kemudian dia rem mendadak. Nah, ketika dia rem mendadak, dia apa yang harus dia lakukan? Nah, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak membuat dia panik kalau kebetulan terjadi. Jadi gini, kalau kita nggak pernah latihan, tiba-tiba rem mendadak, jadi nggak tahu ngapain. Nah, itu loh maksud saya. Tapi ketika dia sudah latihan, dia tahu. Apalagi dia mau jemput, kebetulan pas di rem mendadak sama dia kendaraannya lari ke kiri misalkan. Loh, itu kan salah satu proses. Berarti sistem remku kurang bagus nih. Baiknya kan dia putar balik, diperbaiki dulu, baru menjemput penumpangnya. Jadi sekalian dia tes juga gitu loh. Nah, kalau sudah latihan, ketika rem itu terjadi, panic brake itu terjadi, dia bisa tahu kendaraannya harus kemana. Maksud saya, kalau misalkan, saya sudah latihan rem mendadak, kemudian jarak pengeremannya dengan kendaraan depan tidak mencukupi. Nah, kalau tidak mencukupi karena kita sudah pakai fitur ABS, kemudinya masih bisa kita kontrol, alias kita bisa buang ke kiri kah atau ke kanan menurut situasi yang aman saat itu. Idealnya kalau melakukan perawatan bis itu berapa ini sih Pak? Berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, atau tergantung kalau rutenya emang terus jalan terus kendaraannya ya berarti harus lebih sering dicek juga atau gimana Pak? Ya, selama saya
kunjungan ke PU-PU atau melakukan training driver maupun mekanik, mereka juga sudah ada kok Mbak service sheet-nya atau panduan servis-servis itu. Mereka punya dapur sendiri, contoh biasanya kami melakukan maintenance setiap 10.000 km atau 15.000 km, mereka punya panduannya masing-masing. Kenapa mereka punya panduan seperti itu? Kami pun juga selain driver yang kita training, mekanik atau teknisi PO bus ini juga bisa kita training secara langsung gitu. Nah, kebetulan kami juga punya program namanya kualifikasi dealer trainer. Kualifikasi dealer Trainer. Oke, Ya. itu apa nih? Karena customer atau customer Mercedes-Benz itu banyak, sedangkan kami saya dari orang pusat atau dari SPI hanya 2 trainer. Jadi kami mendevelop dealer, ada nggak kandidatmu untuk menjadi trainer goods? Jadi orang ini di training untuk menjadi trainer Yes. driver selanjutnya. Iya, Gitu ya? iya. Oh gitu. Karena keterbatasan SDM trainer senior ini cuma 2 orang ya Pak ya? Ya, sementara customer kita kan Iya, customer banyak. banyak. Nah, Oke. jadi kandidatnya dealer nanti kita training kurang lebih 1 bulan. Oh. Ketika dia sudah tersertifikasi, baru dia bisa melakukan training ke customernya masing-masing. Oke. Jadi lebih gampang, lebih intens, lebih cepat, urusannya juga lebih mudah mereka karena langsung dealer dengan Kalau customer. lebih Paris baru scheduling padat ya Pak ya? Iya. Saking padatnya kadang nggak bisa cuti. Ya, gitu. Curhat itu Pak ya? Iya. Oke. Aku mungkin saya nanti ikutan juga nih sertifikasi Pak, biar bisa ikut bantu-bantu. Ya boleh. Tapi harus karyawan dealers kami dulu. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Oh ya, ngomong teknologi tadi kan sudah dijelaskan oleh ABS. Dan sekarang ini kan ada yang namanya ADAS. Oh ya. Nah, itu dia. ADAS ini kan Advanced Driver Assistant System. System. Oke. Ini apa nih? Dan apakah ADAS ini tuh sebenarnya cocok nggak sih kalau digunakan teknologinya di jalan-jalan di Indonesia ini? Agak nyindir ke Kementerian Perhubungan nih tadi. Ya, jadi karena faktor jalan kita dan marka jalan kita, kadang ADAS itu hanya efektif di jalan tol akhirnya. betul sekali. Karena karena jalan tol yang marka jalannya sudah terlihat lah. Tapi itu pun ada klasemennya sebenarnya. Saya lupa namanya. Harusnya marka jalan itu yang ada reflektornya. Jadi ketika malam atau hujan kena lampu, kamera atau radar kita bisa bekerja. Nah, di luar itu ada kita baru ada di O500 2445 yang kebetulan lagi di build up, dibangun sama Laksana. Oke. Kita punya fitur ACC atau Adaptive Cruise Control, yang mana kalau di Trans Jawa itu memang sangat dibutuhkan lah ya. Kenapa? Supaya pengemudi tidak cepat lelah. Jadi apa sih adaptive cruise control itu? Jadi kecepatan kendaraan pengemudi bisa setting entah di 80 kah sesuai regulasi kecepatan di jalan tol. Setelah itu dia sudah set, dia tinggal lepas gasnya, nanti mobilnya akan meluncur sendiri sesuai dengan settingan di 80. Oke, otomatis dia akan mengatur jalan dengan pengendara yang lain di depan ya kan ya? Ketika ada kendaraan lain lebih lambat dari kecepatan dia, dia akan mengikuti kecepatan kendaraan yang di depannya. At least ketika saya sudah setel di 80, lama-lama di depan ada kendaraan yang larinya cuma 60, ya udah saya akan melambat jadi 60 km per jam. Oke. Nah, selain itu kita juga punya LDWS atau Lane Departure Warning System. Dia membaca marka jalan ketika pengemudi tidak menggunakan lampu sen, mau pindah jalur, nah itu akan dikasih warning oleh sistem kita. Mulai markah gitu ya? Iya. Atau pengemudi kebetulan agak
Ngantuk. agak ngantuk nih ya kan, tiba-tiba setirnya geser sendiri. Agak oleng ya. Agak oleng. Dan ketika dia melewati atau menyentuh marka jalan itu, dia akan dikasih warning oleh sistem kita. Oke. LDWS ya, Iya. Independent Warning System. Oke. Kemudian ada fitur apa lagi? ESP yang sudah dari unit sebelumnya atau Electronic Stability Program. Dia akan mengendalikan kendaraannya itu tidak terjadi oversteer atau understeer. Apa tuh Pak? Oversteer atau understeer itu adalah kalau kendaraannya misalkan belok atau nikung terlalu kencang. Oke. Nah, kalau mobil tanpa ISP, dia bisa oversteer, nanti bannya bisa ngepot atau tekor steernya atau understeer. Jadi manuvernya berlebihan. ya, Gitu. atau bahkan malah kebanyakan alias ngepot gitu. Nah, itu dicegah oleh namanya ISP. Banyak sensor di situ. Nah, ketika kendaraannya akan terjadi over atau understeer, dia akan mengerem salah satu roda kita, tanpa pengemudi injak pedal rem maksudnya. Jadi pengemudi hanya belok aja. Ketika dibaca akan over atau understeer, maka sistem akan mengerem salah satu roda kita supaya mobilnya tetap di jalurnya. Berarti memang karena kecanggihan teknologi inilah ya, maka para driver-driver atau pengemudi atau klien baru Mercedes-Benz ini harus paham betul gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau udah tahu teknologi apa, jadi bisa ngerti gimana cara mengontrol bisnya gitu ya, biar nggak salah-salah ya. Karena setiap kendaraan kan mereka punya teknologi yang berbeda-beda. Betul. Ya, dan si pengemudi ini juga bisa memaksimalkan fitur dan teknologi kendaraan kita tersebut. Kalau dia tahu, kalau nggak tahu ya malah nggak dipakai kan saya. Sia-sia aja gitu. Iya. Ada fitur canggihnya tapi nggak bisa pakai juga gitu. Ya, betul. Oke, baik. Nah, itu tadi, jadi ternyata untuk jadi pengemudi bis pun itu nggak bisa sembarangan ya. Jadi harus paham betul teknologi yang ada di bis atau di unit yang akan dia kendarai gitu, supaya teknologinya bisa maksimal, bisa digunakan, jadi kendaraannya ini jadi lebih aman, karena teknologi ini kan dibuat sebenarnya untuk keamanan dan kenyamanan gitu ya Pak. Ya. Kalau sudah mengetahui dengan baik, pastinya akan bisa mengendarai unit tersebut dengan baik pula ya. Oke, kalau gitu Pak Aris, terima kasih sekali sudah ngobrol bersama dengan saya. Sama-sama. Dan sore hari ini kita ada pemenang giveaway yang kita berikan tiket gratis untuk masuk Gias. Ini sudah ada satu orang ya. Sudah ada satu orang, namanya adalah Bapak Mandoyo. Oke, Mas Bapak Mandoyo. Oke. Oh, Mas Mandoyo. Oke. Baik, Pak Aris, silakan mungkin boleh yang terus diserahkan giveaway-nya untuk Mas Mandoyo. Udah. Ya, silakan diserahkan. Di foto dulu. Ya. Oke, baik